siang semua. Siang, Bu. Selamat datang di kelas informatika. Hari ini kita akan masuk lagi dalam pembahasan tentang materi berpikir komputasional. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang berpikir komputasional. Yang ingin ditanyakan, masih ada yang ingat nggak tentang berpikir komputasional? Yang bisa jawab angkat tangan? Ya. Pemecahan masalah dengan konsep dasar ilmu komputer. Ada yang lain? Ya, silakan. Pemecahan masalah yang terstruktur dan sistematis. Pemecahan masalah yang terstruktur dan sistematis. Itu pertanyaan untuk refleksi kegiatan belajar minggu kemarin. Teman-teman kalian hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak hadir hari ini? Keterangannya yang mana? Siapa lagi selain itu? Sudah. Berarti yang lain masuk ya? Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah siap untuk belajar? Kita akan membuat sebuah program tentang algoritma berpikir komputasional. Nanti Ibu terangkan apa tujuan pembelajarannya. Kemudian kalian pahami proyeknya, ada LKPD-nya. Baru nanti kalian akan presentasi. Kita lanjut ke dalam materi. Untuk tujuan pembelajaran, ini sudah pernah kita bahas minggu kemarin. Tujuan pembelajaran kita. Yang pertama harus tahu bagaimana sih caranya memahami konsep berpikir komputasional. Kemudian mengidentifikasi. Ternyata berpikir komputasional tidak hanya terdapat dalam belajar informatika, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan langkah berpikir komputasional. Yang keempat, bekerja sama. Nanti silakan bekerja sama dalam kelompok dalam memecahkan masalah yang Ibu siapkan. Yang kelima, menyajikan hasil. Dan yang keenam, menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Kita masuk ke dalam pengertian. Apa sih manfaat berpikir komputasional? Ini adalah pendekatan dalam memecahkan masalah secara sistematis, artinya terurut, terstruktur. Jadi saat ada proyek nanti, kalian memecahkan masalah itu sesuai dengan urutannya. Mulai dari langkah awal apa yang harus kita lakukan. Kemudian, manfaatnya apa? Berpikir komputasional termasuk meningkatkan keterampilan analisis. Konsep utamanya, kemarin sudah dijelaskan ada 4 konsep utama berpikir komputasional. Yang pertama, komposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Masih ingat ya? Komponen berpikir dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi kecil-kecil. Nanti kita lihat contohnya. Ada satu masalah yang akan kita pecahkan. Yang kedua tentang pengenalan pola. Untuk pengenalan pola ini mengidentifikasi dan menganalisis informasi untuk membuat jalan memahami masalah yang kompleks. Nanti kita lihat sih bagaimana cara mengenali polanya. Yang kedua adalah abstraksi. Kalau abstraksi fokus pada elemen yang penting, mengabaikan yang tidak penting. Kemudian yang ketiga adalah algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Punya masalah dalam sehari-hari. Masalah yang sering terjadi dalam dunia sehari-hari sebagai seorang siswa. Misalnya, saya sering bangun terlambat
kemudian kita masuk ke pengenalan pola, kita abstraksi, kemudian kita berikan algoritmanya bagaimana supaya tidak terjadi terlambat sekolah. Kita masuk dalam dekomposisi masalah dulu. Saya sering banget terlambat. Pemecahan masalah dari dekomposisi. Yang pertama, sering tidur. Iya, tidur malam. Makanannya nggak teratur. Makan tidak teratur. Alarmnya tidak dengar, gitu ya. Apalagi? Terlalu lama nih cewek nih biasanya, terlalu lama siap-siap. Yang terakhir, transportasinya terlambat. Itu masuk ke dalam dekomposisi masalah. Jadi kalian memecah masalah menjadi kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Ini mencari kesamaan atau aturan dari setiap masalah yang ada. Yang pertama, setiap kali tidur lewat lebih misalnya dari jam 11 malam atau pukul 23 malam, besoknya saya pasti terlambat. Itu yang harus kalian pahami. Berarti dalam pengenalan pola, saya sering terlambat masuk sekolah kalau saya tidur di atas jam 11 malam. Yang kedua, alarm HP-nya terlalu pelan, kecil, jadi nggak kedengeran. Yang ketiga, waktu mandi dan sarapan lama, jadi terlambat. Itu pengenalan polanya. Masuk ke dalam abstraksi. Abstraksi tadi apa? Fokus terhadap hal yang penting. Abstraksi fokus pada hal penting ini mengabaikan detail yang tidak perlu. Fokus utamanya tidur malam, kemudian alarm yang tidak efektif. Paham? Paham. Jadi fokus utama kita hanya tidur malam dan alarm yang tidak efektif. Kemudian detail dalam sarapannya, jenis sarapannya. Kalian kalau pagi-pagi sarapan apa nak? Nasi. Lauknya apa? Ayam, sayur, telur. Detail sarapan. Ada yang makan steak pagi-pagi. Ada yang makan menu pembuka, menu inti, menu penutup. Itu detail sarapan ya. Kalau misalnya kalian sarapannya seperti itu, berarti waktunya dimundurin lagi, bangunnya lebih awal lagi. Itu dalam pola, dalam abstraksi. Kemudian warna baju sekolah. Siapa yang nyiapin bajunya pada malam hari? Jadi malam-malam udah nyiapin baju nih? Sudah. Atau baru pagi-pagi nyari baju? Masa? Pagi-pagi nyari baju? Udah disiapin, udah digantung? Atau masih dicari-cari? Dicari-cari. Ada yang lain? Baju sudah siap digantung? Sehingga memungkinkan kecil terjadi terlambat sekolah. Algoritmanya. Tadi kalian sudah tahu nih, Kak, saya bangun terlambat karena saya tidurnya di atas jam 11 malam. Kemudian mandinya lama. Terus detail sarapan, menyiapkan baju sekolah. Algoritma supaya tidak terjadi keterlambatan sekolah adalah tidur maksimal pukul 10. Itu algoritmanya. Bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tidak terjadi keterlambatan? Yang kedua, pasang 5 alarm. 1 di HP, 1 di jam wecker. Kemudian yang ketiga, letakkan alarm jauh dari tempat tidur. Supaya apa? Supaya kalau mau matiin harus bangun. Ada yang sering taruh HP-nya di samping tempat tidur? Kalau alarmnya bunyi dimatiin aja. Kalian ini bangun tidak? Tidak. Tidur lagi? Jadi harus 2 ya alarmnya ya. Ada di HP, ada di jam. Kemudian yang keempat, siapkan perlengkapan sekolah sebelum tidur. Baca, siapkan bajunya sebelum tidur. Jangan pagi-pagi nyari baju, ya Din. Dina pagi-pagi nyari baju. Iya, pagi-pagi juga. Jadi siapkan bajunya sebelum tidur. Yang kelima.
kelima, bangun pagi langsung mandi dan sarapannya cepat. Jangan lama-lama sarapannya. Dan yang lain adalah berangkat sekolah lebih awal. Itu adalah langkah-langkah atau algoritma supaya tidak terlambat datang sekolah. Sampai sini berpikir komputasional kita pakai? Menurut kalian dipakai tidak dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kita tuangkan ke dalam sebuah program. Kenapa nak? Ada yang mau tanyakan? Kalau paling efisien nggak usah mandi sekali lah. Ada yang nggak mandi sekolah? Jangan ya. Itu mengganggu teman sebelah kalian ya. Kalau nggak mandi ya Faza. Latihan soal berpikir komputasional. Ini untuk menguji pemahaman kalian. Bagaimana materi berpikir komputasional tadi sudah kalian pahami dengan baik. Ada beberapa soal nanti yang diberikan dalam LKPD tempat kerja siswa. Sudah Ibu share melalui sekretaris. Nanti kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok, baru kalian masuk ke dalam kelompok masing-masing. Baru kita kerjakan secara apa? Dalam kelompok. Berpola. Langkah-langkahnya yang sederhana, sama seperti yang dijelaskan tadi. Kalian pecahkan dulu masalahnya jadi yang kecil-kecil. Kemudian kalian cari polanya. Dan yang ketiga mencari hal yang lebih penting atau efisien. Dan yang terakhir adalah membuat algoritma. Oke, kita masuk ke dalam LKPD-nya. Kelompoknya sudah disusun? Sudah. Ibu minta silakan masuk ke dalam kelompok masing-masing supaya bisa bagikan LKPD-nya. Boleh bantunya dipindahkan ke depan, boleh.
Syafira, kelompok 2. Kelompok 3, Afia, Liana, Afifa. Kelompoknya apa ya? Kelompok 4, Yasmin, Namila. Kelompok 5, Kanza, Aurel. Mana Kanza? Kanza, Aurel, Irfan, sama Ben ya? Ben, Irfan. Kelompoknya Ben sama Irfan. Kelompok 6, Gayatri, Faza, Rino. Faza, Rino. Kelompok 7, Aspia, Badar, Eki. Aslinya Mita. Aspia pindah kemana? Kelompok Aspia berarti masuk ke Jasmine ya? Berarti Badar, Eki, Jojo, dan Mor berempat. Ya, Bu. Jojo. Kalian bawa perangkat laptopnya? Kelompok Jojo bawa? Dipakai semua, Bu. Pakai siapa? Dipakai. Eki dipakai. Saya kami berdua dipakai semua. Oh, jadi kalian berempat? Apa, Bu? Kalian berempat tidak ada laptop? Iya. Kalau gitu Jojo pindah aja nak. Sini. Jojo pindah ke kelompoknya Zara sama Rania. Gabung aja. Kemudian Bada mana Bada? Bada ke Safira. Bada ke Safira. Eki. Di sini aja. Eki mana? Eki. Ya. Eki ke kelompoknya Yasmin. Tadi dari nama Yasmin. Nanam ya? Berarti ke kelompoknya Afifa. Kemudian Damar, mana Damar? Damar ke kelompoknya gue nama Irfan. Oke, Bu. Oke, bisa ya nanti ya, kolaborasi ya. Siap, Bu. Kita lihat sebentar LKPD-nya. Kita masuk ke dalam lembar kerja siswa, di mana kalian akan membuat proyek sebuah absensi. Oke, bisa lihat sebentar ke depan. Untuk proyek kita, proyek yang akan kita buat adalah membuat sistem penjadwalan piket kelas. Tujuannya, kenapa harus bikin jadwal piket kelas? Tujuannya mengidentifikasi masalah dan merancang algoritma penjadwalan piket. Yang kedua, menggunakan prinsip berpikir komputasional. Yang ketiga, membuat program sederhana. Silakan dibuat nanti dengan teman-teman kelompoknya program sederhana. Kita mulai analisis masalah dulu. Kalian diskusi dulu nih dengan teman sekelompok tentang aturan piket di kelas. Misalnya jumlah siswa satu kelas berapa dibagi 5 hari. 5 hari karena kita belajarnya 5 hari dari Senin sampai Jumat, berarti harus diisi jadwal piket. Misalnya jumlah siswa per hari berapa orang, silakan diskusikan dengan temannya. Jumlah kelas kalian berapa nih? 5. Kalau dibagi 5 hari 7 orang, berarti jumlah siswa per harinya adalah 7 orang. Kemudian beri keterangan hari piketnya.
Sabtu dan Minggu. Dan yang kedua, tuliskan permasalahan yang diselesaikan. Menurut kalian, bagaimana membuat jadwal piket yang adil dan merata dan otomatis? Silakan dipecahkan masalahnya dengan algoritma seperti ini. Yang pertama, algoritma dekomposisi. Pemecahan masalah dibagi menjadi daftar nama siswa dulu. Kalian butuh itu kan? Masalah dari yang kecil-kecil kan? Daftar nama siswa, kemudian hari dalam seminggu, berarti Senin sampai Jumat. Kemudian jumlah siswa tiket per hari. Setelah itu yang terakhir pembagian jadwal. Pengenalan polanya. Amati pola pembagian tiket pada jadwal sebelumnya atau yang sudah pernah kalian buat. Abstraksi, tentukan informasi penting, misalnya nama siswanya harus jelas, jumlah harinya harus jelas, urutan tiketnya juga harus jelas. Dan yang terakhir adalah algoritma. Algoritma pertama, langkah awal adalah input daftar nama siswa. Berarti nanti di program kalian masukkan daftar nama siswa. Yang kedua, tentukan jumlah siswa per hari. Yang ketiga, bagi siswa per hari sesuai urutan. Yang keempat, cetak jadwal tiket. Silakan dibuat programnya berikut dengan presentasinya. Presentasinya berisi tentang analisis masalah tadi. Menurut kelompok kami, diskusi kelompok kami, buat presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Setelah itu tampilkan programnya. Gimana? Ada pertanyaan? Jumlah siswanya diikut juga. Jumlah siswa secara keseluruhan. Kalau untuk program sederhana kita inputkan sesuai dengan nama aja. Jadi seperti ini baca. Ini sudah ibu buatkan contoh pseudocode-nya menggunakan program Python. Jadi seperti ini. Input siswa menggunakan list ya. 1, 2, 3, 6. Jumlah siswa ini harus diinputkan. Kalau kalian punya 35 anak berarti diinputkan 35. Kemudian jumlah per harinya berapa tadi? 7 orang. Iya kan? Berapa jumlah harinya? 5. Ini jumlah per hari, ini jumlah siswanya, Pak. Oke. Kemudian turun ke bawah. Ini ada untuk menampilkan jadwal dan indeks harian. Menggunakan fungsi for in hari. Kemudian masuk lagi ke jadwal listnya. For in rank. Rank ini jumlah daftarnya, jumlah per hari. Menggunakan fungsi append. Silakan diikuti contohnya. Nanti tinggal di print jadwal piket kelas, kemudian print join jadwal. Boleh dicoba. Nanti kalau ada yang error ataupun ada yang jadi, kita diskusikan bersama-sama. Ada yang bertanyakan? Belum? Siapkan dulu presentasi PowerPoint-nya, kemudian masukkan programnya menggunakan Google Colab ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Google Colab ya. Silakan login ke Google Colab-nya. Ketikkan programnya.
Kan ini ada pemecahan masalah kan? Ada masalah. Ini kan portofolio ya. Jadi kalian nanti berdasarkan kelompok kami membuat kita penjadwalan paket. Menurut kami, untuk mendapatkan paket yang itu berdasarkan hari itu harus ada 7 paket. Karena jumlah siswanya dijelaskan dalam poin. Baru masuk ke dalam jadi poin tanpa boleh jadi nanti yang saya jelaskan adalah di portofolio. Kalian mau mengambil bagaimana jadi kalian jawab ini kalian itu portofolio menurut kelompok kami kayak mana bagaimana kalian presentasi lagi awal dalam kami bagaimana membuat jadwal kita jelas semua. Kalian membuat ini ya, dokumennya dulu ya. Dituangkan di dalam portofolio ya. Kalian pakai apa sih? Tadi jumlahnya tadi 3 berapa? Jumlah siswa tadi jelaskan di bagian masalahnya. Boleh pakai kanva, boleh pakai portofolio. Bisa menarik buku. Oke, bisa ya. Ini kalau ngobrol tadi.
Iya. Kan beda-beda tiap kelompok. Kalian kelompok yang lain karena laki-laki dan perempuan harus mereka nanti tampilkan saat kita berjalan.
Ini dua aja. Oh, ini salah. Oke, ini. Ada pilihan. ABCD aja biar yang punya saya jelek punya. Jelek ini bukan dia. Dapatnya ada bukan dia aja. Ini Bentar ya. Iya, ada ya?
tahu. Lebih baik.
kami yang bertemakan sistem teknologi kelas menggunakan program Python. Namun sebelum kami presentasikan, ditemui untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Jonathan Yusuf Eka. Pertama ada ahli masalah. Bagaimana membuat jadwal pikir yang adil, merata, dan otomatis. Yang kami lakukan adalah dengan membuat jadwal pikir menggunakan program Python dengan menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Selanjutnya kami akan melanjutkan hasil penerapan yang menggunakan program Python. Jadi teman-teman perhatikan, kelompok 1 sudah membuat jadwal piket kelas menggunakan program Python. Planningnya berhasil? Berhasil. Tadi kalian bagi menjadi berapa hari? 5 hari. Dengan 1 hari 7 orang. Kalian membuat berapa tabel? Tampilannya bikin berapa tabel itu? Masih waktunya? Tampilan tabel, 1 tabel ya? Terdiri dari hari dan tugas piket. Teman-teman yang lain bagaimana? Cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan dari kami? Sekian presentasi dari bapak kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Kasih tepuk tangan dong. Kasih kelompok 1.
Yang lain tolong perhatikan. Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Siang. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang jalur tiket khas atau tiket analis data. Tujuan dari analis ini untuk menentukan beberapa hari berbagai aturan, berapa jumlah siswa yang benar-benar masuk ke tiket jadwal, serta bagaimana aktivitas pelaksananya. Pembangunannya
hasil yang ditampilkan apa? Cara otomatis? Oh, jadi ada notifnya ya? Notif per hari, misalnya hari Senin kamu piket, ada notifnya. Oke, bagus sekali ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan atau masukan, kritik, saran? Cukup jelas? Baik, sudah, silakan diakhiri kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ibu minta satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi untuk misalnya kita ketemu minggu depan. Nggak tahu. Ada yang sudah jadi? Kelompok yang fase sudah? Belum? Ada yang satu lagi sudah? Kelompoknya Jasmine, Afifah, sudah? Belum? Oke. Bagi yang belum, kita ketemu minggu depan lagi untuk presentasi per kelompoknya. Silakan diselesaikan tugas kelompoknya. Ibu ada refleksi sedikit. Kita akan melakukan quiz ya, atau game menggunakan background. Kalau menggunakan iPhone silakan di scan barcode-nya. Kalau menggunakan Android bisa menggunakan aplikasi Play Store untuk scan barcode. Sebelum menutup kita akan ada refleksi quiz. Coba kalau pelajaran. Refleksi hari ini, apa yang kalian pelajari dari berpikir komputasional? Ada yang bisa menjawabnya? Dalam pemecahan masalah, Dina? Apa yang kalian dapat dalam berpikir komputasional untuk membuat proyek ini? Lebih tahu untuk memecahkan masalah. Bagaimana caranya? Dengan pendekatan 4 langkah. Apa yang pertama tadi Ranian? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi saat kalian menyelesaikan proyek tadi menggunakan semua 4 langkah itu? Ya. Untuk kehidupan sehari-hari bisa memahami tentang berpikir komputasional? Berarti nanti tinggal kita masukkan lagi ke dalam beberapa program Python yang akan kita pelajari. Jadi cukup hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Cukup? Untuk materi minggu depan, silakan dipersiapkan untuk membuat algoritma baru lagi. Kita akan membuat program lagi. Nanti untuk info LKPD-nya Ibu share ke sekretaris ya. Seperti biasa ada nomor tugas, kalian bisa mengerjakan tugas di situ. Kita tutup
pembelajaran hari ini. Bagi yang belum selesai, silakan lanjutkan di rumah. Atau kalian mau ice breaking dulu sebelum kita selesai? Boleh? Oke. Kalau ibu bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau sore, 3 kali. Kalau malam, tidak tepuk. Oke, bisa ya? Bisa. Kita mulai. Tepuk 1. Berarti fokus. Tadi cluenya apa? Kalau pagi 1. Kalau siang 2. Kalau sore 3. Kalau malam tidak. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, sudah, belnya sudah berbunyi. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum selesai. Ketua kelas silakan pimpin. Berhenti dulu pekerjaannya, kita berdoa sebentar. Ketua kelas. Sebagai kegiatan pelajaran informatika, bila kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa besar. Doa selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Siang, Bu.